Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian, pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 2 yang saya muliakan, Pak Menteri dan seluruh kepala lembaga yang hadir pada kesempatan ini dan seluruh jajaran. Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan, sekaligus mungkin dukungan kepada seluruh kinerja yang telah dicapai selama ini. Dan karena memang apa yang dilakukan oleh Pak Menteri dan seluruh jajaran berkaitan dengan reformasi birokrasi ini semakin hari memperlihatkan hal yang sangat positif. Saya melihat bagaimana di daerah dan juga kinerja pemerintah daerah sebagai salah satu bagian daripada sistem reformasi birokrasi itu. Tapi ada beberapa hal Pak Menteri. Yang pertama, saya mungkin juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini, perlu kita juga berpikir bahwa ASN ini sebetulnya sudah mulai profesional Pak Menteri, berkat bimbingan bapak-bapak semua selama ini. Saya juga ini dari ASN dulu Pak Menteri. Kemudian, tapi yang bikin kacau ASN ini sebetulnya itu adalah salah satu dampak daripada pemilihan langsung kepala daerah, di mana terpillah para kepala daerah yang memang tidak ada sama sekali, ada yang tidak punya pengetahuan birokrasi sama sekali. Sehingga tadi apa yang kita bicarakan, bagaimana KSN begitu repotnya, bagaimana Pak Menteri, BKN dan sebagainya, ini karena persoalan ini Pak Menteri. Jadi saya ingin menyampaikan mungkin perlu dipikirkan ke depan, kepala-kepala daerah yang baru terpilih ini perlu ada pendidikan khusus sebelum mereka bertugas. Kita paham semua bahwa kan sudah ada aturan 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Tapi hasrat politik yang begitu besar, dendam politik yang begitu besar, biasa ini yang membuat orang tidak sabar. Pak Menteri, ini persoalan sesungguhnya, persoalan inti. Ada yang mau berakhir masa jabatan kira-kira tinggal 2 bulan, itu masih berusaha untuk menyusun kabinetnya Pak Menteri. Ini KSN beberapa hari lalu saya mendapatkan aduan, menyampaikan salah satu, saya coba menghubungi Pak Ketua KSN tapi tidak tersambung. Itu tinggal 2 bulan lagi salah satu gubernur masih melakukan pelantikan gitu kan Pak Menteri. Ini kan membuat resah ASN. Saya juga pernah kepala daerah Pak Menteri dan saya paham betul ini. Saya dulu jadi kepala daerah pertama, itu tidak ada ASN yang mendukung saya. Saya tahu betul, karena yang saya lawan itu bupati, incumbent. Tapi setelah itu saya kumpulkan mereka semua, saya tahu mereka profesional. Saya kumpulkan Anda, saya tahu tidak ada yang pilih saya, dan saya mulai hari ini bantu saya. Kita sama-sama bekerja. Kalau dalam perjalanan ke depan Anda tidak loyal, baru saya ganti. Begitu juga sebelum berakhir masa jabatan, saya taat 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan saya 2018, saya hentikan. Tidak ada yang saya lakukan pelantikan. Karena saya paham ini Pak Menteri urusan bagaimana ASN. Tapi kalau dapat kepala daerah yang tidak paham, ini yang merepotkan kita semua. Merepotkan KSN, merepotkan Pak Menteri, kepala BKN. Jadi saya, ini saran saja Pak Menteri ke depan dipikirkan supaya, karena ini mau pilkada serentak, mungkin diagendakan 2024 itu sebelum mereka dilantik harus ada dulu. Kalau perlu dibawa di Lemhana semua dulu, atau mungkin ada pengkaderan khusus supaya paham betul posisi ASN dan kemajuan ASN kita hari ini. Saya salut Pak, ASN kita hari ini sudah begitu sangat maju. Ini di bawah pimpinan bapak-bapak sekalian. Nah yang kedua, soal pengangkatan pejabat kepala daerah, tadi saya baca jawabannya Pak Menteri luar biasa. Akan berupaya bagaimana menyediakan ASN yang profesional. Nah, saya kira ini perlu kita kawal Pak Menteri, karena kemarin Pak Menteri Dalam Negeri ketika kita pertanyakan ini, itu ada bahasa beliau bahwa tidak selamanya usulan gubernur itu yang menjadi patokan. Tuh. Nah, ini perlu barangkali kita kawal bersama, karena penunjukan pejabat sementara ke depan ini terlalu banyak. Sehingga ini kita takutkan jangan sampai ASN ini kita bawa lagi kepada hal-hal yang bersifat politis, sehingga apa yang menjadi cita-cita Pak Menteri, cita-cita Pak Presiden
menjadikan ASN ini menjadi birokrasi berkelas dunia, melayani yang sangat maksimal bisa terwujud. Kemudian yang ketiga dari Kepala BKN, saya kira Pak Kepala BKN juga sudah luar biasa melakukan pembinaan. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah kasus Pak Kepala BKN. Ini kasus soal penerimaan CPNS. Ada CPNS yang calon ASN yang mengadu kepada saya, misalnya begini Pak, mereka ini sama-sama angkanya, apa namanya itu, passing grade-nya itu sama, angkanya sama. Kemudian, ada yang sudah nyatakan lulus. Kemudian di bawahnya itu melakukan gugatan. Nah, setelah melakukan gugatan, maka yang sudah lulus tadi dinyatakan dibatalkan kelulusannya. Padahal yang dari sisi passing grade ini dia lebih besar, lebih tinggi. Ya herannya kalau misalnya yang tadi ini sama passing grade-nya, ya bisa saja diganti yang bersangkutan. Tapi ini passing grade-nya lebih tinggi, yang mengadu ini di bawah passing grade-nya, kemudian setelah dia mengadu, dikabulkan, akhirnya dia yang ditetapkan menjadi ASN. Ini salah satu kasus. Nanti Pak Menteri, Pak Kepala BKN mungkin saya akan kasih data. Nah yang kedua, terkait dengan KSN, saya mungkin perlu dijelaskan juga ini Pak, karena tidak ngerti juga seperti kasus yang saya dapatkan 3 hari lalu. Ini apakah rekomendasi dari KSN ini hanya berlaku kepada pengisian jabatan baru atau termasuk rolling jabatan tuh? Supaya ini jelas saja Pak, saya juga tidak terlalu paham betul apakah ini ketentuan 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah ini berlaku untuk pengisian jabatan baru atau termasuk juga rolling jabatan. Ya. Itu pertanyaan saya. Kemudian Ombudsman, di samping apa yang disampaikan teman-teman tadi, saya juga ingin menyampaikan bahwa satu hal saja, Ombudsman ini sebetulnya memang sekarang termasuk, saya akui sudah cukup berani Pak dibanding dulu-dulu. Beraninya apa? Karena saya sendiri ini sebagai mitranya itu tidak segan-segan memanggil saya untuk mengklarifikasi kalau ada masalah ketika terjadi misalnya di daerah saya Pak Menteri. Dan itu dilakukan ya Pak dari Ombudsman Pak. Saya berapa kali diminta klarifikasi dari Ombudsman mempertanyakan soal aduan keputusan-keputusan yang saya terbitkan ketika saya menjabat masih bupati. Dan saya kira ini Pak perlu kita pertahankan, tidak usah takut-takut siapapun, itu harus diminta. Nah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, mari kita coba memperkuat Ombudsman ini supaya semua rekomendasinya itu bertaring gitu. Ya. Jangan nanti banyak-banyak rekomendasinya, tinggal rekomendasi. Sama juga dengan KSN. Kita minta supaya penguatan KSN ini adalah bagian dari reformasi birokrasi. Saya sering sampaikan teman-teman bahwa kalau sudah tidak ada KSN di Republik ini, maka reformasi birokrasi itu sudah tidak ada menurut saya Pak Menteri. Tapi yang sekarang yang kita butuhkan adalah penguatan reformasi birokrasi, bersihkan semua tadi yang disampaikan teman-teman yang tidak jelas itu, kemudian kita perkuat, rekomendasinya harus ditaati. Kemarin beberapa waktu lalu Pak, saya sudah pernah tanyakan di salah satu kabupaten di Sula katakanlah ya, itu berkali-kali KSN sudah memberikan rekomendasi, tapi kepala daerah juga tidak memperdulikan itu. Nah ini yang mungkin kita pikirkan bersama-sama Pak Menteri, gimana Ombudsman KSN ini memberi rekomendasi ini bertaring gitu, sehingga mereka juga bisa dianggap sebagai satu lembaga negara yang memiliki kekuatan hukum. Nah yang terakhir saya kira dari LAN, saya kira saya sangat tertarik Pak Menteri dengan mall pelayanan publik yang ada di Bali. Baru-baru ini kami kunjungi, itu luar biasa. Ada satu semboyan mereka, mungkin ini bisa dijadikan salah satu juga sebagai sebuah proses belajar mengajar atau mungkin kurikulum ya di LAN atau gimana. Ada semboyan mereka itu melayani adalah kewajiban. Ini luar biasa Pak.
Sehingga saya pertanyakan di sana, gimana caranya bisa menyatukan ini? Karena persoalan pelayanan terpadu ini sebenarnya dari dulu Pak Menteri kan masalahnya karena ego sektoral yang sangat tinggi sehingga ini susah disatukan. Tapi di mall pelayanan publik yang ada di Bali itu luar biasa. Saya tanyakan sama Pak Wali Kota bilang, Pak, kami di sini sudah tertanam itu, melayani itu adalah kewajiban. Dalam bahasa Balinya itu Pak Menteri saya saya lupa itu. Nah ini sebuah spirit sebetulnya. Karena ASN-ASN kita ini kan orang pendidikannya sudah tinggi sekarang Pak Menteri, mereka juga sudah punya diklat macam-macam. Tapi yang perlu diperbaiki sekarang ini seperti Pak Presiden sampaikan, revolusi mental itu sebetulnya yang sangat perlu dilakukan hari ini. Dan saya tahu Pak Menteri adalah orang yang sangat getol memperjuangkan revolusi mental ini. Saya kira ini saja saran-saran saya. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Hafiz dari fraksi Demokrat. Berikut kami